Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Yang mana hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa menambah amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita untuk terus bersyukur kepadanya, yang mana syukur tersebut merupakan salah satu ibadah. Padahal kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya. Dan syukur itu sendiri dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Ya. Jadi rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan tentunya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terbesar yang harus kita syukuri adalah rasa syukur kita atas nikmat Islam dan iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kenapa Bapak Ibu rahimahullah, rahimani wa rahimakumullah, okay? Kenikmatan Islam dan iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tidak diberikan kepada semua orang. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang berupa Islam dan iman tadi ya, itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan dengan iman dan Islam dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan satu-satunya kunci kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya Islam dan iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 91, innal ladzina kafaru wa matu hum kuffarun fala yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sungguhnya orang-orang kafir yang mereka mati di atas kafiran mereka ya.
fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, maka tidak akan diterima dari mereka emas yang sebanyak bumi. Untuk dijadikan apa emas tersebut? Untuk dijadikan sebagai tebusan di akhirat kelak. Dan ini tentu merupakan sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan wajib untuk kita syukuri setiap hari. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, agama yang kita peluk ini merupakan agama yang Allah ridhoi. Satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi adalah agama yang kita peluk. Dan kita harus meyakini hal tersebut. Dan tentunya sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia dan umat jin itu hanya satu tujuan, yaitu apa Bapak Ibu? Illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dari ayat ini jangan merasa bahwa kita itu dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Dalam ayat lanjutannya, innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ayat sebelumnya, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Sungguhnya aku tidak ingin rezeki dari kalian para manusia. Karena apa? Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Karena Allah Subhanahu wa taala niku Maha memberi rezeki dan Maha kuat. Jadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh kepada kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di akhirat kelak hanya ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai tema kajian kita pada hari ini insyaallah ya, kajian yang singkat. Masing-masing golongan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat tinggalnya masing-masing. Dan kita tahu bahwa di dunia ini merupakan tempat kita beramal. Kita meyakini bahwa di dunia adalah bukan tempat tinggal kita. Di dunia ini adalah tempat kita untuk beramal, untuk menanam. Dan hasilnya apa yang kita tanam pada hari ini akan kita peroleh pada hari esok, yaitu hari akhir yang kita yakini sebagai hari yang kekal dan abadi. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dengan mengetahui sifat atau ciri-ciri tempat tinggal kita, calon tempat tinggal kita kelak ya, dan kita berharap tempat tinggal kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala, maka dengan harapan itu, dengan mengetahui ciri dan sifat calon tempat tinggal kita, maka kita berharap setelah kita mengetahui hal tersebut, kita tambah untuk semangat dalam beramal kebaikan. Kalau misal kita diiming-imingi ya Bapak Ibu, sebuah tempat tinggal yang mana tempat tinggal itu kita peroleh secara gratis, kemudian di tempat yang paling indah dan sejuk,
di muka bumi ini. Kemudian tempat tinggal itu terbuat dari sesuatu yang kita tidak mampu membelinya di dunia. Misalnya emas atau perak gitu ya. Bisa dibayangkan tembok terbuat dari emas. Maka kita akan semangat untuk memperoleh hal tersebut. Maka di sini kita akan berusaha untuk mengetahui bagaimana sifat dan ciri-ciri surga yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya gambarkan di akhirat kelak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, surga adalah tempat tinggal bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa surga itu adalah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga itu adalah ma la ainun ra'at. Surga itu adalah tempat tinggal yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang suka traveling ya. Itu di tempat mana Bapak Ibu melihat sesuatu yang sangat indah. Kalau di Indonesia mungkin Raja Ampat ya misalnya. Atau kalau di sini di mana ya, Banyuwangi? Ya intinya tempat tinggal manapun ya pernah Bapak Ibu lihat di dunia, seindah apapun itu, di surga lebih jauh indah. Mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Wala udhunun sami'at ya. Mungkin kalau belum pernah melihat, Bapak mungkin pernah dengar cerita orang ya. Oh, di sana ada tempat tinggal yang sangat indah ya, misalnya di luar negeri misalnya mana gitu ya. Ciri-cirinya ini dan itu ya. Maka di surga itu jauh lebih indah ya. Tidak pernah didengar oleh telinga manusia, wala khatara ala qalbi basharin ya. Dan tidak pernah terbesit di hati manusia. Mungkin Bapak Ibu pernah membayangkan tinggal di sebuah tempat yang sangat indah segala macam ya. Maka di surga itu jauh lebih indah. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mensifati surga itu mempunyai kunci. Apa kuncinya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah? La ilaha illallah. Jadi kunci surga itu adalah miftahuha la ilaha illallah ya. Jadi kunci surga itu adalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu merupakan sebuah kartu as yang harus kita pegang selama-lamanya ya, sampai hayat akhir hidup kita. Tanpa kunci la ilaha illallah maka kita tidak akan pernah untuk bisa masuk ke surga ya. Dan terbayangkan ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwa sebuah kunci itu pasti ada gigi-giginya ya. Dan gigi-gigi kunci dari surga itu adalah syariat-syariat Islam ya. Maka barang siapa yang membawa kunci tanpa ada gigi-gigi dari kunci tersebut, kira-kira bisa masuk nggak Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah? Tentu tidak ya. Tentu tidak ya. Maka syarat
untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dalam artian adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ittiba ar-rasul, yang mana rasul kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hanya dengan dua kunci atau dua komponen tersebut, maka kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat dan ciri yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebutkan adalah bahwa surga itu mempunyai pintu. Jumlah pintu surga berapa Bapak Ibu? 8 ya. Sudah menjadi pengetahuan yang umum ya, bahwa pintu surga itu adalah 8 jumlahnya ya. Riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan bagaimana pintu-pintu surga yang disebutkan adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Barang siapa yang beri nafkah kepada suami istri fi sabilillah, niscaya ia akan dipanggil di pintu-pintu surga. Ya Abdallah, hadza khair. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan, maka masuklah. Faman kana min ahli sholati du'a min babis shalah. Dan barang siapa yang termasuk dari golongan orang-orang yang gemar untuk melakukan sholat ya, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Waman kana min ahli jihadi du'a min babil jihad. Dan barang siapa yang gemar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dipanggil dari pintu jihad. Waman kana min ahli siyami du'a min babir rayyan. Dan barang siapa yang gemar untuk melakukan puasa ya, maka dia akan dipanggil dari pintu yang bernama Ar-Rayyan. Waman kana min ahli shadaqah du'a min babis shadaqah. Dan barang siapa yang gemar untuk melakukan sedekah, maka ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Kemudian sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah hamba yang dipanggil dari semua pintu surga? Adakah seorang hamba yang dipanggil dari ke-8 pintu surga? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Na'am, ya. Wa arju an takuna minhum." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dan aku berharap engkau termasuk di antaranya. Itu siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwa kita bisa melakukan amal kebaikan apa saja ya, selama itu ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali jenis-jenis amal kebaikan, dan tidak harus satu amal kebaikan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mungkin ada yang gemar untuk melakukan sholat witir, sholat malam, dan sholat sunnah yang lain, maka bersemangatlah di situ ya. Karena kita akan dipanggil dari pintu sholat. Mungkin ada Bapak Ibu yang gemar melakukan sedekah ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan di hartanya ya. Maka gemarlah untuk bersedekah ya. Karena itu akan dipanggil dari pintu sedekah ya. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang gemar untuk melakukan puasa ya. Maka bersemangatlah untuk melakukan
melakukan puasa. Karena amal kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah sangat sangat banyak ya. Maka pilihlah yang paling mudah untuk dikerjakan. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa jumlah pintu surga adalah 8 ya, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menggambarkan seberapa luasnya pintu surga ya. Ini baru pintunya. Bahwa sahabat Utbah bin Ghuswan radhiyallahu anhu ia berkata, "Dzukira lana anna ma baina misra'aini min masari'il jannah masiratu 40 sanah." Bahwa jarak di antara 2 daun pintu dari pintu-pintu surga itu adalah berapa Bapak Ibu? Ada yang bisa menebak? Seluas apa ya pintu ini? Baru daun pintu surga ya. Disebutkan bahwa masih rotu arba'ina sanah ya. Apa artinya? Perjalanan selama 40 tahun. Ini baru daun pintu surga. Tidak bisa dibayangkan betapa luasnya ya. Saya dari Solo sampai Banyuwangi sekitar perjalanan 12 jam ya, pakai kereta. Itu baru 12 jam. Itu sudah antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini perjalanan selama 40 tahun ya. Kira-kira dari mana sampai mana? Kutub dari kutub mungkin ya Pak ya. Itu baru luas pintunya, belum luas surganya, Masya Allah ya. Kemudian ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, inna ma bainal masra'aini min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hajar." Atau Wahijar. Bahwa luas pintu surga itu antara Mekah dan Hijr. Apa itu Bapak Ibu Hijr? Hijr merupakan kota Nabi ya, yaitu kota Madinah ya. Ini merupakan gambaran betapa luasnya pintu surga ya. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada orang yang pertama kali masuk surga. Siapa orang yang pertama kali masuk surga Bapak Ibu? Rasulullah, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku mendatangi pintu surga ya, pada hari kiamat, lalu meminta dibuka pintu. Maka penjaga pintu tersebut bertanya, siapakah engkau? Maka Rasulullah SAW menjawab, aku adalah Muhammad ya. Kemudian penjaga tersebut berkata, denganmu aku diperintahkan agar tidak membuka pintu surga kecuali engkau yang pertama. Jadi yang pertama kali membuka pintu surga adalah Rasulullah SAW. Dan ini bisa disebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia ya. Maka kita beruntung sebagai umatnya. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, orang atau umat yang pertama kali masuk surga adalah umat Nabi Muhammad SAW tentunya ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah," ya, bahwa kita adalah umat yang terakhir di antara umat-umat yang lain. Akan tetapi nahnu awwalu man yadkhulul jannah, kita adalah orang yang pertama kali masuk surga.
Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan betapa megahnya bangunan surga. Setelah kita mengetahui bahwa pintu surga ada 8 dan luasnya yang Masya Allah ya, ada yang meriwayatkan bahwa luas pintu surga adalah selama 40 tahun perjalanan ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bangunan surga yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik adalah atau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, Afwan. Kami bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah gambarkan bangunan surga? Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, labinatun min fiddah, ya, bahwa bangunan surga itu adalah terbuat dari perak. Kalau kita di sini perak untuk dijadikan perhiasan ya. Kalau di surga dijadikan bata bangunan. Tidak bisa tergambarkan bahwa bangunan atau tempat tinggal yang kita tinggali di surga adalah terbuat dari perak. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan walabinatun min zahab, dan bangunan yang lain terbuat dari emas. Wa milatuha al-mis, dan tanah liatnya adalah minyak kasturi. Tanah liat yang kita injak ya, itu merupakan minyak kasturi. Wa hasba'uha al-lu'lu' wal yakut, dan kerikilnya adalah mutiara. Kalau di sini kerikilnya batu ya. Kalau di surga kerikilnya adalah mutiara. Bapak Ibu ada yang sudah pernah lihat mutiara? Saya juga belum. Ya. Yang intinya itu Masya Allah ya, tidak bisa tergambarkan di khayalan kita bahwa tanah liat, kerikil ya, itu merupakan dari mutiara dan yakut ya. Apa itu Bapak Ibu yakut? Yakut sejenis safir kuning ya, itu berlian lah ya, berlian yang sangat bercahaya ya, itu merupakan yakut. Wa turbatuha az-za'faron ya, dan tanahnya adalah za'faron ya. Jadi bangunannya adalah emas dan perak ya. Kemudian lantainya adalah al-misk. Kemudian kerikilnya adalah atau tanah liatnya adalah minyak kasturi ya. Kemudian kerikil-kerikilnya adalah mutiara dan yakut ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian di surga Allah Subhanahu wa taala gambarkan tidak hanya tempat tinggal yang ada ya, melainkan di surga juga ada kemah-kemah ya, yang akan kita tinggali ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan innalil mu'mini fil jannati la khaymah min lu'lu'ah wahidah mujawwafah, bahwa bagi seorang mukmin di surga nanti akan disediakan khaymah ya, sebuah kemah min lu'lu'ah, dari mutiara, mujawwafah ya, yang berlobang ya. Jadi kemah-kemah di surga itu merupakan sebuah mutiara yang berongga atau yang berlubang. Tuluha situna mila, yang panjangnya itu 60
60 mil. Satu mil berapa Bapak Ibu? Ya mungkin sekitar 1,6 ya. 1,6. Ini 60 mil. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa dahsyatnya calon tempat tinggal kita. Kemah terbuat dari mutiara. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di surga juga terdapat pasar. Dan tentunya pasar di surga berbeda dari pasar di dunia. Ya. Mohon maaf, mungkin di pasar kebanyakan di Indonesia itu kotor, kumuh, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian bau ya, berdesak-desakan. Jadi kita kesana itu agak malas gitu ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan pasar di surga adalah inna fil jannati lasuqa ya'tunaha kulla jum'ah ya. Jadi pasar di surga itu didatangi setiap hari Jumat. Lalu bertiup angin utara, maka angin itu menerpa wajah dan pakaian mereka, pakaian penduduk surga. Maka mereka akan bertambah elok dan indah. Kapan lagi bapak dan ibu ya, diterpa angin, niku tambah ganteng, tambah cantik. Ya mohon maaf kalau di sini mungkin kita habis dari pasar, kusut, berkeringat ya. Tapi kalau di surga, setelah kita dari pasar, pulang ke tempat tinggal masing-masing itu bertambah elok dan indah. Fayarjiuna ila ahlihim wa qad isdadu husna wa jamala ya. Maka ketika mereka pulang dari pasar ke tempat tinggal mereka, isdadu husna wa jamala ya. Mereka bertambah indah dan elok ya. Jadi kita ke pasar bukannya berkeringat tapi tambah ganteng, tambah elok. Fayaqulu lahum ahluhum ya, maka keluarga mereka berkata, wallahi laqad izdattum ba'dana husna wa jamala ya. Demi Allah, setelah engkau meninggalkan kami, kamu bertambah elok dan indah ya. Maka yang dari pasar juga menjawab, wa antum wallahi laqad izdattum ba'dana husna wa jamala ya. Jadi yang bertambah elok tidak hanya yang dari pasar, bahkan keluarga yang mereka tinggalkan itu bertambah elok dan ganteng ya, dan bertambah elok dan indah ya. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, di surga juga disediakan istana-istana ya, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang beriman kepadanya ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu lil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin laki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dan mereka mendapatkan tempat-tempat tinggal yang bagus di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa di surga ada sebuah kemah, bangunan dan istana-istana yang indah ya, maka Allah Subhanahu wa taala gambarkan bahwa di surga itu terdapat pohon ya. Pohon
Firman Allah Subhanahu wa taala, wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetik semudah-mudahnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga yang lain, innal muttaqina fi dhilali wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan mereka mendapatkan buah-buahan ya yang mereka inginkan ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, fihi mafakihatu wa nakhlu wa rumman ya. Dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin, dan dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan rasa aman ya. Kemudian firman yang lain, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidri makhdud wa talhim mangdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah ya. Bahwa golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan ya. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Jadi pohon bidara di surga itu adalah pohon bidara yang tidak berduri. Wa talhim mangdud ya, dan pohon talh ya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa pohon talh adalah pohon yang besar ya, yang bersusun buahnya, dan naungan yang terbentang luas ya. Wa fakihatin katsirah, dan buah-buah yang sangat banyak, la maqtu'ati wa la mamnu'ah ya, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya ya. Jadi semua penduduk surga bebas untuk mengambil buah tersebut ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mudahkan untuk mengambil buah tersebut ya. Mohon maaf kalau di sini mungkin ngambil kita perlu usaha ya, pakai tongkat atau pakai tangga ya misalnya ya. Tapi kalau di surga buah itu datang dengan sendirinya. Dan setelah kita memetik, maka buah yang lain akan langsung tumbuh. Kalau di dunia mungkin petik panen lagi tahun depan ya, nunggunya lama ya. Tapi kalau di surga kita metik langsung datang buah yang lain ya. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda menggambarkan tentang pohon dan buah di surga ya. Diangkat kepadaku Sidratul Muntaha ya. Ternyata buah-buahnya seperti kulah hajar dan daun-daunnya seperti telinga gajah ya. Itu merupakan gambaran pohon dan buah di surga. Kemudian riwayat yang lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna fil jannati la syajaratan yasirur raqib al jawad al mudammar as-sari' mi'ata am. Sungguhnya dalam surga ada sebuah pohon ya, yang jika dikelilingi seseorang yang mempunyai kendaraan yang paling bagus dan paling cepat selama 100 tahun ya, maka niscaya pohon tersebut belum akan mampu ia kelilingi. Kalau dunia mungkin kendaraan yang paling cepat Bapak Ibu, jet mungkin ya, jet yang sekarang mungkin buat konflik ya, kendaraan paling cepat mungkin ya. Itu kalau jet diisi bahan bakar selama 100 tahun ya, maka tidak akan mampu untuk mengelilingi satu pohon di surga ya. Itu merupakan gambaran betapa luasnya atau besarnya pohon surga ya. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kemudian di surga juga terdapat ada sungai ya, yang mengalir di
di dalamnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Sungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, itulah keberuntungan yang besar. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwa di surga ada kasur-kasur yang dikhususkan untuk penghuni-penghuninya, ya. Muttaqiin ala furushin batainuha min istabraq, ya. Mereka bersandar di atas permadani yang di dalamnya dari sutra. Permadani yang terbuat dari sutra, ya. Maka inilah buah dari kesabaran, ya. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pakaian sutra untuk seorang laki-laki. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memakaikan kita sutra di surganya kelak, ya. Kemudian firman Allah yang lain, wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthuthah, ya. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun, ya. Sungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar dalam kenikmatan yang besar, yaitu surga. Dan mereka duduk di atas dipan-dipan yang luas dan sambil memandang. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Di surga Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan seorang pelayan untuk penduduk-penduduknya, ya. Sudah dikasih kenikmatan yang sangat luar biasa, Allah Subhanahu wa taala masih kasih pelayan untuk penduduk-penduduknya, ya. Kalau bahasa kita mungkin sekarang full service, ya. Full service, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, yatufu alaihim wildan mukhalladun, ya. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, ya. Bi aqwabi wa bariqa wa ka'sim min ma'in, ya. Dengan membawa gelas, cerek dan gelas seperti piala, ya, berisi minuman yang diambil dari mata air yang mengalir. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyebutkan bahwa ada makanan yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga, ya. Apa itu Bapak Ibu, ada yang tahu? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwa ada makanan pembuka yang akan dimakan oleh penduduk surga. Apa itu makanannya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah? Makanannya adalah ziyadatu kabidi hutin, ya. Yaitu hati ikan paus. Jangan dibayangkan ikan paus yang ada di surga sama dengan ikan paus yang ada di dunia, ya. Mungkin dari kita berkata, oh saya nggak suka hati ikan paus, ya. Jadi mungkin nanti di surga nggak akan makan, ya. Pasti semua suka kalau di surga, ya. Karena kenikmatan yang tidak akan pernah kita bayangkan sebelumnya, ya. Jadi makanan pembuka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penduduknya adalah hati ikan paus. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Di surga Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan sebuah makanan, ya, yang bisa dimakan oleh
penduduk surga ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutafu 'alaihim bisihafin min dhahabi wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun." Ya. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang oleh mata. Wa antum fiha khalidun, dan kamu kekal di dalamnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Ya. Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah engkau kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Ya. Jadi di surga Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya sediakan kenikmatan ya. Setelah lelah dan sengsara kita di dunia. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan ya, penduduk surga, sesungguhnya penduduk surga makan dan minum di dalam surga ya. Mereka tidak meludah ya, tidak kencing, tidak berak, dan tidak beringus ya. Jadi sebanyak apapun penduduk surga makan ya, maka mereka tidak akan pernah untuk buang hajat ya, seperti kita di dunia ya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, bagaimana dengan makanan? Maka Rasulullah SAW menjawab, sendawa dan keringat seperti minyak kasturi ya. Sendawa yang kita keluarkan dan keringat yang kita keluarkan adalah berbau minyak kasturi. Mereka diberi ilham bertasbih dan bertahmid sebagaimana mereka diberi ilham bernafas. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di surga Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan bidadari ya. Bidadari untuk calon-calon penghuninya ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharah." Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada sisi mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa indahum qasiratut tarfi'in ka'annahunna baydun maknun." Ya. Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar. Tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan rapi. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga, wa hurun 'ain kamtsalil lu'lu'il maknun. Dalam surga itu terdapat ada bidadari-bidadari yang bermata jelita, laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan bagaimana gambaran bidadari surga. Ya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innal mar'ata min nisa'i ahlil jannah la yura bayadu saqiha min wara'i sab'ina hullah hatta yura mukhuha." Sesungguhnya putihnya betis bidadari terlihat di balik 70 gaun hingga terlihat sumsumnya. Jadi 70 gaun yang dipakai itu masih terlihat sumsumnya ya, karena saking indahnya dan eloknya bidadari di surga ya.
Yang mana di sini menggambarkan bahwa begitu putihnya bidadari surga ya. Yang putihnya itu merupakan putih yang sangat sempurna ya. Kalau mungkin kita di sini ada yang kulitnya putih ya, mungkin ada yang sedikit ada bercak-bercak merah ya. Tapi kalau di surga, bidadari surga tidak. Putihnya adalah putih yang sangat sempurna ya. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Di surga juga ada wewangian ya. Yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dan rasulnya. Riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamar lailatal badr." Sesungguhnya golongan pertama-tama yang masuk surga seperti rupa bulan pada malam purnama. Tsumma alladzina yalunahum ala shaddi kaukab. Kemudian yang mengikuti mereka seperti bintang berkilau yang paling terang di atas langit. Mereka tidak kencing, tidak berak, tidak meludah dan tidak beringus. Sisir mereka adalah emas. Dan keringat mereka adalah minyak kasturi. Tempat pemanggangan mereka adalah kayu garu. Bapak Ibu tahu kayu garu ya? Kayu yang sangat mahal. Kalau di surga buat tempat pemanggangan. Dan istri-istri mereka adalah bidadari. Ya. Dan tinggi penduduk surga adalah 60 hasta ya. Seperti bapak kita Nabi Adam ya. Kemudian wangi surga ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina kharifa ya. Dan sungguhnya aromanya tercium dari jarak perjalanan selama 70 tahun. Ini merupakan gambaran betapa wanginya surga yang akan kita tinggali, insyaallah. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Tentunya masih banyak gambaran dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebutkan dalam Al-Qur'an dan hadisnya ya. Tapi dengan sedikit kita mengetahui sifat dan gambaran surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, tentunya sudah menjadi cambuk bagi kita untuk menambah amal kebaikan ya. Karena kita sudah mengetahui calon tempat tinggal kita ya. Ya walaupun terbayangkan dengan batas khayalan manusia ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan tempat itu untuk bagi orang-orang yang beriman ya. Namun Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Setelah penduduk surga mendapatkan sebuah kenikmatan berupa surga dan semua yang ada di dalamnya ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah satu kenikmatan terbesar bagi penduduk surga ya. Itu apa Bapak Ibu? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ya. Melihat wajah Rabb yang telah mengatur alam semesta. Sebagaimana yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Ya, apabila penduduk surga telah masuk surga, qala yaqulullahu tabaraka wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Turiduna syai'an azidukum." Wahai penduduk surga, maukah kalian aku tambahkan sebuah kenikmatan? Maka penduduk surga menjawab, "Alam tubayyid wujuhana." Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami?
alam tudkhilnal jannah, dan engkau juga telah memasukkan kami ke dalam surga. Wa tunajjina minan nar, ya, dan engkau telah menyelamatkan kami dari siksa neraka-Mu. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup tirai, ya, untuk memperlihatkan wajahnya, ya. Maka tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka senangi selain memandang Rabb mereka. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Islam sebagai akhir hayat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tempat tinggal yang terbaik untuk kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin sebagai penutup, ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah ibrah, ya, yang bisa kita ambil dari satu ayat, yang mana ayat ini terdapat di surat Maryam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan kisah Maryam, huzi ilaiki bizid'in nakhlah, ya, tusaqitu alayki rutaban janiyya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Maryam, dan goyangkanlah pohon kurma yang ada di dekatmu, ya. Tusaqitu alayki rutaban janiyya, ya. Maka pohon-pohon atau buah-buah kurma yang ada di dekatmu itu akan berjatuhan, ya. Apa ibrah yang bisa diambil dari kisah ini, Bapak Ibu? Ya. Ada yang tahu? Gimana, Pak? Harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu, ya. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan Maryam, ya. Maryam di sini dalam keadaan apa, Bapak Ibu? Hamil tua dalam kisahnya, ya. Hamil seorang anak yang kelak akan menjadi nabi, yaitu Isa alaihi salam. Maryam dalam keadaan tua, dalam keadaan hamil tua maksudnya, ya, dalam keadaan hamil tua, wanita dan sendirian. Ketika itu Maryam jauh dari keluarganya, dan ketika itu pula Maryam merasa kelaparan, ya. Tentunya orang yang hamil, yaitu perlu nutrisi yang lebih untuk dia sendiri dan anaknya. Maka ketika Maryam dalam kesusahan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huzi ilaiki bizid'in nakhlah, ya, goyangkan kepadamu pohon kurma yang ada, ya. Padahal di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mampu nggak untuk langsung mendatangkan buah makanan yang banyak? Mampu, ya. Allah Subhanahu wa taala mampu dengan kuasanya, ya. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Maryam, huzi ilaiki bizid'in nakhlah, ya, goyangkan dulu pohon kurma yang ada di dekatmu, ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin melihat usaha kita, ya. Tidak peduli hasilnya akan seperti apa, yang penting kita jujur dan berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga kehidupan dunia kita, ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah, ya. Untuk selalu istiqomah di atas kebaikan dan meninggalkan larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang, ya. Tapi dalam perjalanan kita, ya, kita pasti akan berbuat sesuatu yang tidak Allah inginkan, ya. Kita pasti berbuat dosa, kita pasti khilaf untuk melakukan kesalahan, ya. Dan ini wajar sebagai tabiat seorang manusia, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita selalu untuk berusaha ketika kita melakukan kesalahan, kita untuk bertobat, ya. Dan seterusnya, ya, hingga akhir hayat kita, ya. Syalbani pernah berkata, thariqu ilallahi tawilun, ya, bahwa perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat panjang, ya. Wa nahnu namshi kasulahfah, ya. Dan kita berjalan seperti kura-kura, ya. Jadi kita berjalan sangat lambat, ya. Maka tidak peduli
akhir yang kita tuju, ya. Tapi yang terpenting adalah jalan yang kita lalui, ya. Selama kita di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Ya mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mohon maaf juga kalau banyak kekurangan ya, karena saya juga masih dalam tahap belajar ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan untuk kita agar senantiasa belajar dan belajar, karena ilmu yang kita bawa adalah sangat penting untuk kehidupan akhirat kelak ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.